saya dari Universitas Internasional Batam. Dengan ini saya akan menjelaskan apa itu perikatan, perjanjian, dan kontrak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di antara dua belah pihak. Jadi pihak yang pertama itu berhak menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain itu harus berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Yang kedua, perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yaitu dalam perjanjian itu tersebut sudah masuk dalam pasal 1313 KUH Perdata. Yang ketiga, kontrak. Dalam perjanjian dan kontrak itu hampir sama, cuman hanya dalam praktik bisnis menggunakan istilah kontrak. Kontrak itu bisa disebut juga perjanjian secara tertulis. Kita akan menjelaskan apa itu prestasi dan non-prestasi. Prestasi itu meliputi perbuatan menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Menyerahkan sesuatu itu seperti melakukan pembayaran jual beli gitu. Yang kedua, melakukan sesuatu itu seperti menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian, menyelesaikan pekerjaan rumah, pekerjaan pembangunan, dan lain-lain. Tidak melakukan sesuatu itu seperti tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau yang di luar dari perjanjian. Yang kedua, prestasi. Prestasi itu seperti kebalikannya dari prestasi. Prestasi itu seperti tidak melaksanakan atau tidak menyerahkan, itu seperti tidak menyerahkan sesuatu. Jadi dia tidak bisa melaksanakan yang disanggupi, tidak melaksanakan perjanjiannya. Yang kedua, dia bisa saja melaksanakan perjanjiannya tetapi tidak sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, itu dia melaksanakan janjinya tapi terlambat. Yang keempat, itu melakukan sesuatu yang di luar hukum atau di luar perjanjian. Saya akan menjelaskan apa itu syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu ada syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif itu ada kata sepakat. Jadi kedua belah pihak memiliki titik temu dan sepakat dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, cakap. Setiap orang itu mampu melakukan perbuatan hukum. Jadi kedua belah pihak itu mampu membuat perjanjian, kecuali pihak tersebut berada di bawah umur, di bawah pengampunan, dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang. Syarat objektif itu adalah suatu hal tertentu. Jadi objek perjanjian tersebut harus terang dan memiliki objek yang jelas. Yang keempat, suatu sebab hal yang halal. Itu objek perjanjiannya itu dia harus yang halal dan tidak melanggar undang-undang dan hukum. Ini akan menjelaskan apa itu asas-asas dalam hukum kontrak. Asas-asas dalam hukum kontrak itu ada asas kebebasan berkontrak, hukum kepastian hukum, memiliki etikat baik, asas konsensualisme, asas kepribadian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap orang itu memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu seperti kayak perjanjian narkoba, perjanjian pornografi atau dan sebagainya yang melanggar undang-undang dan hukum.
Yang kedua, adanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu jika terjadi sengketa atau pelanggaran pada perjanjian, maka hakim dengan keputusannya itu memaksa agar pihak-pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian. Nah, jadi dengan adanya keputusan hakim itu ya merupakan jaminan dalam perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu memiliki kepastian hukum. Yang ketiga, asas konsensualisme. Asas konsensualisme itu dalam perjanjian jika memiliki kata sepakat, maka perjanjian itu sah. Jadi perjanjian itu sudah mengikat jika sudah mengatakan kata sepakat. Tapi ada pengecualian dalam prinsip ini. Seperti dalam undang-undang, jika memiliki perjanjian jual beli tanah, itu harus membuat perjanjian kesepakatan secara tertulis. Itu pun harus memiliki akta otentik notaris. Yang keempat, memiliki asas itikat baik. Jadi dalam perjanjian itu harus terbuka, jujur, dan saling mempercayai. Jadi tidak dalam perjanjian itu tidak ada tipu daya atau menutupi keadaan sebenarnya. Yang kelima, ada asas selanjutnya ada asas kepribadian. Asas kepribadian itu dalam perjanjian itu dia mengikat secara pihak personal, jadi pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Jadi jika dalam perjanjian itu tidak bisa dialihkan ke pihak-pihak lain, tidak bisa mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Jadi perjanjian itu hanya berlaku pada mereka yang membuatnya. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.